Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya bila hari siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke hospital Sultan Idris Sedang. Bayangkan guys, mereka juga telah kena tembakan di bahagian badan dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di hospital Sedang, 2 berada di Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas atas penembakan yang dilakukan petugas patroli maritim Malaysia yang menewaskan 1 PMI dan 4 lainnya dalam kondisi kritis di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari 2025. Pemerintah juga meminta agar pelaku penembakan ditindak tegas jika melakukan tindakan yang berlebihan hingga menewaskan warga negara Indonesia. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyebut pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase Polisi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur untuk mendorong agar pemerintah bisa menjenguk para korban dan memastikan korban yang terluka mendapat perawatan medis serta memberi bantuan hukum hingga pemulangan jenazah. Sementara itu, berdasarkan laporan dari Kepolisian Malaysia kepada KBRI Kuala Lumpur, penembakan terjadi saat otoritas maritim Malaysia melakukan patroli dan menemukan sebuah kapal yang ditumpangi 5 PMI non-prosedural yang diduga hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Maritim Malaysia mengklaim PMI itu melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas hingga berujung terjadi penembakan. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari WNI yang menjadi korban penembakan oleh aparat maritim Malaysia. Padahal polisi Malaysia dalam pernyataannya menyebut 5 WNI itu melakukan penyerangan terlebih dahulu. Menurut Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha Rabu 29 Januari 2025, tak ada perlawanan sama sekali dari WNI kepada polisi Malaysia. Hal itu didapat dari keterangan korban yang selamat dari penembakan itu. Nah, bedakan dengan penjelasan polisi Malaysia. Bagaimana para WNI ini mau melawan, senjata saja tak punya. Ini pasti karena polisi Malaysia yang arogan. Mandu aksi pengganyangan Malaysia karena ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Oke guys, kita lihat tadi ya, ternyata lagi-lagi Angkatan Laut Malaysia ataupun penjaga maritim Malaysia ini udah berulah. Kalau yang sebelumnya yaitu berani dia menguasai perbatasan wilayah Indonesia yang akhirnya harus kejar-kejaran dengan Angkatan Laut Indonesia. Nah sekarang nih guys, yang lebih parah lagi kita lihat tadi, bayangkan 5 orang WNI harus jadi korban kebiadaban penjaga maritim Malaysia. Tadi mereka berkelit, ya kan, menganggap kalau masyarakat kita itu menyerang mereka. Nah, akhirnya mereka harus melumpuhkan dengan tembakan. Kita main logika aja, masyarakat kita kan tangan kosong, nggak bawa senjata, nggak bawa apa-apa. Dia udah jelas pakai senjata api. Pokoknya sejak lama itu Malaysia pingin nantangin perang dengan kita. Nah, seperti itu. Kalau saya udah geram banget ya. Malaysia ini mohon maaf nih, negara kecil,
negara yang tidak memiliki budaya, negara yang tidak memiliki ikon, negara yang tidak memiliki bahasa. Sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel, hanya di podcast Adam Jeep. Nah guys, YouTubeolik semua dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang seputar tingkah pola Malaysia yang bikin geram warga Indonesia. Bahwa sekarang Angkatan Laut ataupun Angkatan Bersenjata Malaysia udah berani menembak mati warga Indonesia. Saya yakin Pak Prabowo tidak tinggal diam. Ingat Malaysia, Anda itu negara yang lemah. Anda itu negara yang tidak punya budaya, tidak punya ikon. Anda ini tidak punya apa-apa. Jadi harusnya Anda bersyukur sama masyarakat Indonesia, sama bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau enggak, Anda seperti orang yang kena polio, lumpuh, layu, tidak bisa apa-apa ya. Dari kemerdekaan aja Anda kan tergadai harga diri Anda. Atas iba, atas kasihan. Bukan atas perjuangan seperti bangsa Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Ingat, jangan coba-coba macam-macam sama bangsa Indonesia, sama negara Indonesia, Malaysia. Saya yakin, mohon maaf nih, andai kata terjadi invasi besar-besaran kepada Malaysia, mungkin ya Indonesia nyerang Malaysia, mungkin nyerang duhur sebelum asar, Malaysia udah game over. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Saya bukan sombong, bukan takabur. Tapi karena saya yakin bahwa Indonesia sekarang negara hebat, negara kuat. Alutsista Indonesia jangan coba-coba Anda remehkan ya. Jadi sekali lagi buat oknum Angkatan Bersenjata Malaysia, berpikir 1000 kali kalau Anda tidak akan pingin menyesal ya. Ingat, jangan coba-coba bangunin amarah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Karena kalau Anda udah berani mencoba-coba membangunkan amarah Tentara Nasional Indonesia, saya yakin apabila Indonesia invasi ke Malaysia, maka invasi jam 12 siang sebelum jam 3 sore, Malaysia udah rata. Nah, kita lanjut lagi YouTubeolik semua. Ini ada sebuah informasi ya. Sebelumnya ada masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang ditembak hingga diberondong ada 20 lubang proyektil peluru di badannya yang terjadi di daerah Miri, Sarawak. Lagi-lagi ini Malaysia kurang ajar, terutama aparatur ya. Saya yakin ada sebagian masyarakat Malaysia yang baik, yang mencintai Indonesia ya. Tapi para pecundang-pecundang, banyak oknum Angkatan Bersenjata Malaysia yang kurang ajar. Ingat, jangan coba-coba bangunin macan tidur. Kita lihat tadi ya, saya sengaja screenshot, ada informasi bahwa telah terjadi pembunuhan warga Indonesia di daerah Miri, Sarawak dengan bekas 20 tembakan. Nah, ini Malaysia kan udah mancing-mancing. Anda tuh harusnya tahu diri. Ya, saya langsung aja buat pemerintahan di Raja Malaysia, tolong harusnya Anda itu dekati Indonesia, bersahabat dengan Indonesia, jalin hubungan baik, karena ada apa-apa, mungkin yang bisa membantu Anda kan Indonesia. Indonesia ini negara besar, ya. Jangan sampai terjadi invasi Indonesia ke Malaysia, karena hanya hitungan jam, saya yakin. Saya yakin masih banyak warga Malaysia yang mencintai Indonesia, yang merasa bersahabat dengan Indonesia, yang baik kepada Indonesia. Karena Indonesia pun demikian. Apabila Anda baik, Anda hormat kepada Indonesia, maka Indonesia pun akan berbalik membalas yang sama. Tapi jangan coba-coba nih Malaysia ya, untuk menjajah Indonesia atau menyakiti warga Indonesia dengan cara dan bentuk apapun. Karena sama dengan Anda menggali kuburan Anda sendiri. Itu statement dari masyarakat Indonesia. Ya, lagi-lagi Malaysia selalu bilang, apa sih yang nggak dirampok sama Malaysia? Kebudayaan Indonesia, dari mulai, maaf nih, dari mulai kebudayaan Indonesia, dari mulai ikon batik, musik, lagu, semua diklaim diakui oleh Malaysia.
termasuk harimau Malaya. Ingat ya, tidak ada yang namanya harimau Malaya. Harimau Malaya itu awalnya itu macan harimau Sumatera. Menyeberang ke Malaysia, tersesat, disitulah beranak pinak ya. Jadi sekali lagi tidak ada harimau Malaya, yang ada juga macan Sumatera. Harimau Sumatera yang terkenal. Ya, harimau Sumatera itu menyeberang, tersesat di pulau Malaysia, beranak pinak. Jadi nggak ada. Kalau kelinci Malaya ada. Kalau saya menganggap bukan harimau, tapi kelinci Malaya. Nah, seperti itu. Kenapa saya geram sebagai masyarakat Indonesia terhadap oknum-oknum tertentu, dari mulai aparatur negaranya atau tentara di Raja Malaysia ataupun masyarakat Malaysia. Saya geram ya, apalagi ini ada saudara kita yang ditembak oleh penjaga maritim Malaysia. Oke, kita lanjut lihat cuplikan selanjutnya. Aksi kejar-kejaran antara kapal pengawas Hiu 03 dengan kapal berbendera Malaysia ini terjadi di Selat Malaka, Kepulauan Riau. Kapal asing ini ditangkap karena kedapatan menangkap ikan secara ilegal. Selain tidak memiliki izin, kapal juga menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring atau troll yang terlarang. Setelah diberhentikan, kapal membawa 5 orang termasuk nahkoda berkebangsaan Myanmar. Kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Jadi ini adalah kecenderungan nama-nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan, kita musnahkan, dipakai lagi oleh negara tersebut. Ini. Rakyat Indonesia jangan sombong dan bongkak dengan bertindak agresif, termasuk membaling telur ke bangunan kedutaan Malaysia di Jakarta hanya disebabkan pihak berkuasa Malaysia mengambil tindakan terhadap rakyatnya yang melakukan jenayah. Liputan berita di Malaysia ketika ya, berjuta-juta rakyat Republik itu mencari nafkah di negara ini tanpa kedutaan Malaysia di demo di Indonesia. Adakah hanya disebabkan isu terpencil yang mana pihak berkuasa bertindak ke atas penjenayah? Mereka sanggup bertindak di luar batasan terhadap kedutaan Malaysia di sana. Pakai auto enggak apa-apa dong. Mereka yang masuk nih. Santai aja. Siap-siap aja. Tahu biarin dia. Indonesia. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Coast Guard Malaysia. Ini Coast Guard Malaysia. Ini wilayah mereka ingin ngotot. Ini wilayah dia katanya, wilayah Malaysia. Ini udah jelas nih wilayah Indonesia. Kami tetap bertahan karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Tapi mereka sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya. Nah, itu balik semua kita lihat tadi ya. Dari mulai nelayan hingga aparatur angkatan bersenjata Malaysia yang menjaga perbatasan maritim Malaysia ini selalu nantangin, selalu ngajak ribut. Sengaja seolah-olah dia ingin memperluas wilayah laut mereka hingga harus saling tempel, hingga harus memanas, bentrok dengan Angkatan Laut Indonesia, memanas di tengah laut. Emang Malaysia ini selalu cari-cari gara-gara kalau menurut saya. Kita lihat di cuplikan tadi ya, Angkatan Laut Malaysia, Coast Guard-nya Malaysia, seolah-olah nantangin sama marinir, sama Angkatan Laut Indonesia. Aduh, saya kasihan karena kenapa? Sekali tentara nasional Indonesia marah, maka Malaysia hanya tinggal cerita. Udah tidak ada lagi peradabannya. Seperti itu. Kalau Indonesia sampai marah. Saya yakin tidak semua warga Malaysia yang menjadi oknum. Jangan coba-coba Malaysia sama Indonesia. Indonesia adalah negara hebat yang sudah diakui di seluruh dunia, dari mulai bahasa, olahraga, kekuatan alutsistanya,
Apalagi sekarang presidennya Pak Prabowo. Jangan coba-coba Malaysia mau nakal dengan Indonesia. Tadi kita lihat ada cuplikan berita ya di Malaysia bahwa mereka marah gara-gara kedutaan Malaysia di Indonesia di demo. Masih wajar kedutaan Malaysia dilemparinya telur. Gimana kalau dilemparinya granat nanas? Nah, ya kan? Jadi masih wajar. Ingat, jangan coba-coba bangunkan macan tidur. Karena sama dengan Anda bunuh diri. Saya tidak membenci Malaysia. Pada prinsipnya saya juga suka sama Malaysia. Apabila mereka menghormati Indonesia, mereka menghargai Indonesia dan tidak coba-coba untuk sok jago dengan Indonesia. Ingat, peribahasa Indonesia, lu jual, gue beli. Nah, YouTubeolik semua, kita lihat selanjutnya Sultan Johor Ibrahim ingin keluar dari Malaysia. Ada apa dengan Malaysia? Malaysia itu udah negara kecil, negara tidak berbudaya, tidak memiliki ikon, tidak memiliki bahasa, ya. Bahasa juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu daratan loh, bukan negara. Melayu itu daratan Melayu. Di Indonesia juga ada bahasa Melayunya. Jadi Malaysia tidak punya bahasa. Bahasa Upin Ipin, nah itu bahasa Malaysia. Gitu. Jadi saya tegasin sama Malaysia, bangkitlah menjadi diri sendiri. Ingat, Malaysia itu dari kemerdekaan aja Anda hibah, pemberian, alias karena kasihan, karena hibah. Berarti kalau tidak ada itu sampai detik ini 2025, negara Malaysia, negara terjajah dong oleh Inggris. Iya, jelas. Karena nggak ada pahlawan atau masyarakat yang berjuang seperti pahlawan-pahlawan Indonesia. Bercucuran darah, nyawa bergelimpangan demi meraih, merampas hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi Indonesia udah jelas bangga karena kemerdekaannya diraih dengan perlawanan yang sengit. Beda dengan Malaysia, atas karena iba dan kasihan. Dan untuk warga Malaysia yang tidak merasa seperti itu, jangan tersinggung ya guys. Berarti Anda masih bersaudara dengan Indonesia. Saya di sini hanya menyentil warga Malaysia dan aparatur hukum Malaysia yang sok jago dengan Indonesia, yang sok petang-tang-peteng-teng dengan Indonesia. Oke, kita lihat langsung cuplikannya Sultan Johor Ibrahim. Saya rasa seolah-olah Negeri Johor ini dianaktirikan. Wahal Johor adalah antara penyumbang utama ekonomi negara. Jangan sampai rakyat Johor mendesak untuk keluar dari Malaysia. Mungkin Johor akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri. Saya sangat kecewa dengan tindakan Kerajaan Persekutuan membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih pada tahun 2018. Perdana Menteri ketika itu telah membuat keputusan sendiri setelah dia mengarahkan Peguam Negara cuti berehat. Dan ketika itu kabinet belum lagi dibentuk. Oke, kita lihat tadi ya statement dari Sultan Johor Ibrahim. Dia juga bisa aja keluar dari Malaysia lah intinya. Gak kebayang. Malaysia aja udah negara seiprit, negara kecil mau bercerai-berai. Johor aja pengen memisahkan diri dari Malaysia. Bayangkan selain itu apabila hubungan diplomatik dengan Indonesia diputus, maka Malaysia bakal jadi negara yang terpuruk, yang hancur, yang tidak punya apa-apa. Kalau Anda, wahai para angkatan bersenjata Malaysia, oknum-oknum yang nantangin Indonesia, sekali berhadapan dengan Tentara Nasional Indonesia, maka Anda ibarat kelinci menghadapi harimau macan Sumatera. You know? Jadi sekali lagi yang ada adalah kelinci Malaya. Tidak ada harimau Malaya. Karena adanya harimau Sumatera.
Ya, yang terkenal di seluruh dunia itu adanya harimau Sumatera, bukan harimau Malaya. Kalau di Malaya adanya kelinci Malaya. Oke, ya. Nah, YouTube balik semua, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Pantengin terus channel Adam Jeep ya, buat warga-warga Malaysia yang merasa bersaudara dengan Indonesia. Adam Jeep akan selalu dukung, akan selalu support yang merasa jadi partner, bersahabat, bersaudara dengan Indonesia. Di sini Adam Jeep berstatement buat warga Malaysia yang selalu nyinyir, selalu nantangin Indonesia. Berarti Adam Jeep di sini hanya membahas oknum. Ya, sekali lagi ditegasin, hanya membahas tentang oknum masyarakat Malaysia ataupun oknum aparatur hukum di Raja Malaysia. Jadi Adam Jeep tetap dengan masyarakat Malaysia yang baik dengan Indonesia, yang sayang dengan Indonesia. Yuk kita saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga. Ingat, jangan coba-coba bangunin macan tidur. Tidak ada harimau Malaya, yang ada harimau Sumatera. Oke? Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Mohon like, subscribe, dan dukungannya melalui live chat, super sticker, super thank, super chat. Hanya di Adam Jeep channel. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.